Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salwa Afronisa Aulia dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Di video ini saya ingin menjawab pertanyaan atau soal ulangan akhir semester dari mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam. Terus tonton ya. Buku yang ditulis oleh M. Anton, Antoilah, dan Bambang Komaruzzaman ini berjudul Filsafat Ekonomi Islam. Pada pengantarnya, buku yang berjudul Filsafat Ekonomi Islam ini didasarkan pada aspek pemahaman dan keyakinan Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif. Apa itu universal dan komprehensif? Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Lalu, untuk komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna. Kesempurnaan ajaran Islam dikarenakan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah ritual semata, tetapi juga aspek muamalah yang meliputi sosial, politik, budaya, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Nah, untuk keterkaitan filsafat dengan ekonomi, mari kita mencari tahu pengertian apa sih ilmu ekonomi itu. Ilmu adalah studi penjelasan dan analisis tentang sesuatu. Bisa berbentuk apa saja, sosial, ekonomi, bumi, dan sebagainya. Lalu, apa itu ekonomi? Setiap sistem yang menentukan apa yang diproduksi, bagaimana diproduksi, dan siapa yang memperolehnya atau mengonsumsinya, entah itu untuk sistem global atau lokal, adalah perekonomian. Jadi, ilmu ekonomi adalah studi penjelasan dan analisa cara-cara masyarakat memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Untuk pengertian filsafat, filsafat adalah pencarian akan jawaban atas sejumlah pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana kita dapat mengetahuinya. Hal-hal apa yang ada dan bagaimana hubungannya satu sama lain. Praktik ekonomi muncul dalam kegiatan yang terjebak dalam rutinitas yang tidak pernah mengkritik diri. Maka filsafat inilah yang akan memberinya kritik. Hidup manusia memang selalu terjebak kebiasaan tanpa lebih dan kurang. Semua kebiasaan ini dianggap kebiasaan atau dianggap sudah lumrah. Nah, dalam kerangka kebiasaan itu, kita biasa menyebutnya sebagai kebenaran atau memang itu sudah benar gitu. Alfred Schultz menyebutnya sebagai viewer karakter, atau dalam bahasa Indonesia itu karakter kekitaan. Dalam karakter kekitaan ini, kita menyebut sesuatu sebagai benar bukan karena ia benar, melainkan karena terlampau banyak orang yang melakukannya dalam waktu yang lama.
dan dilakukan secara berulang-ulang. Jadi asumsinya itu kalau tindakan ini salah, tidak mungkin nih diulang-ulang. Nah, di sini juga muncul asumsi yang tidak mungkin semua orang salah. Kalau salah, pasti sudah lama akan diganti gitulah kebiasaan itu. Dan akhirnya semua orang ada dalam jebakan ini dan melakukan kegiatan seperti dalam tawanan. Begitupun dalam kegiatan ekonomi. Akhirnya di tengah perubahan zaman dan kebutuhan serta kejiwaan manusia yang semakin rumit, kegiatan ekonomi tetap jalan di tempat. Kegiatan jalan di tempat ini masih berlangsung sampai akhirnya ada kejutan dalam bentuk tragedi, bencana, kerusakan, atau hal yang tak terduga lainnya. Persis seperti HP yang kita pakai. Sebelum ia rusak, kita tak pernah menganggapnya ada. Barulah setelah rusak, kita mulai memikirkan kualitasnya, cara memakai kita, dan beberapa penyebab yang membuatnya rusak. Maka, sebelum HP itu rusak, ada baiknya kita merawatnya dengan pertanyaan, benarkah cara pakai saya terhadap HP ini? Demikian pun dengan ekonomi. Sudah benarkah praktek ekonomi yang kita lakukan saat ini? Inilah yang disebut meletakkan tanda tanya di belakang segala sesuatu agar kita mengenalinya dan dapat memperbaikinya jika perlu. Nah, itulah keterkaitan ekonomi terhadap filsafat. Jika filsafat tidak ada, maka ekonomi yang kita jalankan tidak akan ada yang mengkritik kita. Dan mungkin kita akan tetap di tempat di mana tempat itu adalah sebuah kesalahan yang tanpa kita sadari. Menurut Mahmud Shelton, Al-Quran dan Sunnah Rasul mengandung ajaran-ajaran tentang akidah dan syariah. Kemudian syariah itu sendiri terdiri dari ibadah dan muamalah. Ajaran tentang akidah berkaitan dengan persoalan keimanan dan keyakinan seseorang terhadap eksistensi Allah, para malaikat, Rasul, kitab suci yang diturunkan Allah, tentang hari kiamat dan lain sebagainya. Ajaran tentang akidah ini bersifat permanen, pasti dan tidak berubah, disebabkan terjadinya perubahan sosial, kultural manusia. Sedangkan ajaran muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip yang terkandung oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah sebabnya bahwa bidang muamalah tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai ketuhanan. Kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah, saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Dalam arti sempit, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Sedangkan dalam arti luas, muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi atau pergaulan sosial. Pada zaman modern ini, kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan.
Lembaga perbankan ini pun wajib diadakan dan tentunya lembaga perbankan ini berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disebut bank syariah. Definisi bank syariah menurut Muhammad adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Menurut Syekh, bank syariah adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah. Dikembangkan pada abad pertama Islam menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama dan meniadakan bunga berdasarkan ketentuan dan keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Pedoman bank syariah dalam menjalankan tugas dan fungsi harus sesuai prinsip syariat Islam, baik bersumber dari Al-Quran, hadis maupun ihtijat. Konsensus ulama dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) yang secara khusus punya fungsi melayani fatwa-fatwa yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah. Sedangkan untuk bank konvensional, semua transaksi dan perjanjian dibuat atas dasar pertimbangan sejumlah hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Sebaliknya, bank yang dikelola selain sistem syariah disebut bank konvensional, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan, belum dan tidak didasarkan pada ajaran Islam. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan perbankan konvensional mengandung riba, sementara hal tersebut dilarang oleh agama Islam. Pendapat tentang bunga bank adalah riba memang para ulama terjadi berbeda pendapat. Ada para ulama berpendapat haram, ada juga berpendapat syubhat, samar, dan adanya juga menganggap halal. Namun demikian, Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 130. Nah, maka dari itu kelahiran bank syariah yang dilandasi bahwa segala sesuatu aktivitas seorang muslim harus didasarkan kepada syariat Islam, dan filsafatlah ini yang membantu membenarkan ajaran tersebut sehingga tidak adanya hal-hal yang di luar perintah Allah. Yang bisa saya simpulkan bahwa filsafat ekonomi Islam itu sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Bisa dibilang, filsafat itu dasar dari sistem ekonomi Islam dan yang menunjukkan tujuan apa sih yang harus kita capai dalam berekonomi yang baik, mulai dari berproduksi, distribusi, konsumsi, jual beli, bahkan pembangunan ekonomi. Itu semua bisa dipelajari dalam filsafat ekonomi Islam. Lalu dengan adanya filsafat, kita akan tahu mana nih yang benar dan yang salah, juga mengingatkan kita dengan kehidupan akhirat. Kita juga dituntut atau diwajibkan untuk melihat dan memperdulikan orang di sekitar kita, bukan
bukan hanya mementingkan diri sendiri, karena moral dalam ekonomi Islam itu dianggap sebagai pilar. Di dalam filsafat ekonomi Islam juga dijelaskan bahwa kehidupan manusia di dunia itu falah. Jadi, dunia ini adalah rintangan kita untuk mencapai kemenangan, kesuksesan, dan kemuliaan dalam dunia maupun di akhirat. Jadi, janganlah kalian melupakan akhirat dan hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia. Siapkanlah bekal untuk kehidupan di akhirat. Berekonomilah sesuai dengan ajaran Islam. Terus berusahalah untuk keluar dari lingkungan yang menganggap kesalahan itu sebagai sesuatu yang benar. Jadi kita harus mencari circle atau ruang lingkup yang baik, yang membuat kita berbuat baik, yang membuat kita ingin mendapatkan pahala-pahala untuk bekal di akhirat nanti. Lalu ekonomi Islam itu jika digambarkan seperti bangunan atau rumah, itu fondasinya akan berisi ukhuwah, syariah, akhlak, dan akidah. Ukhuwah yang meletakkan tetap hubungan bisnis dalam konteks persaudaraan universal atau mencapai kesuksesan bersama. Lalu untuk syariah, uang membimbing aktivitas ekonomi sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, dan akhlak yang membimbing aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan moralitas sebagai cara mencapai tujuan. Lalu akidah membentuk integritas yang membentuk good governance dan market disiplin yang baik. Nah, lalu setelah ada fondasi akan ada 3 pilar. Nah, 3 pilar ekonomi syariah adalah keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang tercermin dari aktivitas ekonomi yang menghindari riba, masyir, gharar, zalim, dan haram. Adanya keseimbangan aktivitas di sektor real finansial, pengelolaan risk return, aktivitas bisnis sosial, aspek spiritual material, dan asas manfaat kelestarian lingkungan, serta melindungi keselamatan kehidupan beragama, proses regenerasi, perlindungan jiwa, harta, dan juga akal. Lalu setelah fondasi dan 3 pilar, yang terakhir adalah atap. Atapnya itu seperti yang saya bilang di awal, yaitu al-falah, yaitu kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kebahagiaan dalam segi material, spiritual, serta tercapainya kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Suatu kesuksesan dalam aspek material tidaklah menjadi sesuatu yang bermakna apabila mengakibatkan kerusakan dalam aspek kemanusiaan lainnya sebagai persaudaraan dan moralitas. Nah, itulah kesimpulan yang saya dapat dari perkuliahan filsafat ekonomi Islam ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau jawaban yang salah dan kurang dimengerti. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.